nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini minggu yang keempat, kita mau memuliakan Tuhan. Hanya Yesus yang patut kita tinggikan. Kita bersyukur, bangga memiliki Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuliakan namanya. Haleluya.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami siapkan segenap hidup kami untuk bersorak bagi kebesaran-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Ia baik. Bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kebaikan Tuhan, karena Dia baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tetap kulihat kasih-Mu.
adalah Allah kita. Biarlah pagi hari ini kita juga mau menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, memulihkan hidup kita. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan segenap hidup kita. Buka hati kita untuk menerima kebenarannya. Allah yang kita sembah, Allah yang maha hadir. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu-satu aku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan, Allah pemelihara kami. Jalan-Mu tak terselami, amin Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pada saat hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan Kau yang sudah memberikan kekuatan kepada kami Bapa, walau di tengah-tengah dunia yang sungguh mengkhawatirkan, menakutkan bagi setiap kami Bapa. Tetapi kami percaya kepada Engkau, Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini biarlah firman-Mu Tuhan yang kami akan dengar boleh meneguhkan setiap kami Bapa, agar setiap hidup kami boleh selalu tertuju kepada Engkau Tuhan, sehingga setiap apa yang kami hadapi Tuhan, rasa khawatir, rasa takut Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu Tuhan yang akan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua, pada saat hari ini mungkin kita sudah hampir 3 bulan ya kita beribadah online, tidak bertemu langsung di gedung, tetapi kita tetap berdoa bersama-sama agar masalah COVID-19 ini tetap biar cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Pada saat hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita masa-masa sekarang ini kita merasa takut, kita merasa khawatir dengan keadaan kondisi ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir apa yang kita jalani kehidupan kita pada saat hari ini. Kita jalani hari demi hari. Ya, sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa hendaknya kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan menginginkan kita, Tuhan menginginkan saudara agar kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita menjalani hari demi hari. Ya, Tuhan minta agar kita ini tetap percaya kepada Tuhan, jangan khawatir kepada apapun Tuhan, tetapi kita jalanin hari demi hari. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam doa Bapa kami mengatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berarti kita berbicara hari ini. Ya, kita tidak berbicara bukan untuk 1 minggu ke depan. Kita berbicara bukan untuk 1 bulan ke depan, bahkan untuk 1 tahun ke depan. Tetapi hari demi hari lepas hari kita jalani, kita tidak perlu khawatir. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita, ya kita berpikir bahwa kita ini sudah berserah kepada Tuhan. Bahkan kita sudah bertekad kepada Tuhan bahwa saya tidak mau khawatir. Bahkan kita seringkali mencoba setiap hari supaya hidup kita ini tidak merasa khawatir. Tetapi kadang-kadang yang terjadi di dalam kehidupan kita, rasa kekhawatiran itu selalu datang di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau hidup kita merasa khawatir setiap hari, bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Karena yang ada di dalam diri kita ini adalah rasa khawatir, rasa takut, ya, tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita mau mengalami semuanya itu, yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus meninggalkan rasa kekhawatiran itu. Ya. Rasa kekhawatiran yang ada di dalam diri kita ini pasti akan menghambat kehidupan kita yang akan datang. Ya. Hari esok juga akan menghambat. Ya. Karena kita hari ini merasa khawatir. Jadi kita perlu bahwa kehidupan kita ini harus kita tinggalkan, kita lepaskan rasa khawatir kita. Ya, bagaimana caranya? Caranya seperti di dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu.
Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, karena Ia yang memelihara kamu. Ya, tadi saya sudah katakan mungkin kita sudah bertekad bahwa hidup saya tidak penuh dengan rasa kekhawatiran lagi. Bahkan kita sering mencoba untuk hari ini kita tidak khawatir. Tetapi seringkali juga kita sering mengalami kekhawatiran itu kembali. Berarti dengan kata lain, tekad itu tidak cukup. Mempunyai tekad itu tidak cukup, tetapi ada satu yang perlu kita pahami. Ada satu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita agar kekhawatiran itu hilang di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kalau kita mau kekhawatiran itu tidak ada di dalam hidup kita, pertama adalah kita harus mengenali Allah kita. Kita harus mengenali Tuhan kita itu siapa. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan semuanya itu. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa semua bangsa-bangsa itu mencari semuanya, mencari makan, mencari minum, mencari kehidupan, mencari damai sejahtera. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan itu tahu, ya, semuanya Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu, ketika kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengerti bagaimana cara Allah bekerja. Dia selalu meributkan, mencari kebutuhan di dalam kehidupan diri sendiri. Sehingga apa yang tidak dipenuhi di dalam kehidupannya, sehingga merasa menjadi khawatir. Padahal Tuhan katakan bahwa Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kamu cari. Oleh sebab itu ketika kita mengenali Allah di dalam kehidupan kita, ya, maka kita akan tahu apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Allah, kalau kita tidak mengenal Allah, maka kehidupan kita akan selalu ada rasa khawatir di dalam diri kita. Bahkan kita mempunyai beribu-ribu alasan dengan kekhawatiran yang kita alami setiap harinya. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Masalahnya kita mengenal Tuhan atau tidak. Ya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apa janji-janji apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus berhubungan dengan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita percayakan? Bahwa Tuhan selalu berjanji kepada kita bahwa Dia akan memelihara kita. Memelihara saya dan saudara. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, berarti di sini kita mempunyai hak istimewa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi kita jangan berpikir kita ini di dalam dunia seperti yatim piatu tidak memiliki siapapun. Sehingga kekhawatiran selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus mengenal Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Tuhan yang akan menepati janjinya. Dan Tuhan yang akan memelihara kita. Sampai di mana kita mengenal Tuhan kita? Apa yang sudah kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, pasti ada beribu-ribu alasan. Hari demi hari rasa khawatir itu yang kita alami. Kenapa kita khawatir? Ya. Mengenal Tuhan inilah kita akan mengerti janji Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita tetap harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kekhawatiran, kita harus datang kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan.
Ini yang pertama. Kita harus mengenali Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Bahkan Tuhan yang berjanji akan memelihara kita. Yang kedua adalah kita harus mengutamakan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita. Ya. Kalau kita tidak mempercayakan kehidupan kita, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita? Kita baca di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Ya, saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apakah ini sudah kita lakukan? Ini sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hidup selalu mengutamakan Tuhan, Tuhan pun sangat peduli kepada kita. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap kali saudara mengeluarkan Allah dari pusat kehidupan saudara, maka saudara pun akan jauh dari Tuhan. Ketika saudara menempatkan Allah atau meletakkan Tuhan di tempat lain, rasa kekhawatiran itu akan ada di dalam kehidupan kita. Betapapun baiknya kehidupan kita, betapapun mewah hidup kita, tetapi hidup kita akan merasa khawatir. Oleh sebab itu, utamakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu ingat kepada Tuhan, baik susah, baik senang, takut, khawatir, kita utamakan Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang berjanji, Dia akan memberikan damai sejahtera, memelihara kita di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi dunia ini. Karena Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Ya. Jadi dalam kondisi apapun baik bagaimanapun, tetapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, pasti rasa khawatir itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, kita cepat saja, yang ketiga adalah ketika kita mau lepas dari rasa khawatir, yang perlu kita alami adalah hiduplah sehari demi sehari. Ya. Hiduplah sehari demi sehari, jangan kita memikirkan untuk hari besok. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hari yang akan datang. Boleh, tetapi kita hidupi hari ini yang kita akan jalani. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, mungkin saudara tidak mau kan kesusahan hari ini dibawa lagi kesusahan yang sama untuk besok. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesusahan hari esok itu mempunyai kesusahannya tersendiri. Ya, kalau saudara khawatir akan hari esok, saudara tidak akan dapat menikmati hari ini. Ya kan? Karena yang saudara pikirkan besok. Sedangkan hari yang kita jalanin ini harus kita jalani dengan penuh dalam satu hari. Pikiran kita akan berpikir ke besok. Ya, tetap tidak menikmati hari ini. Saudara akan kehilangan berkat-berkat pada hari ini. Besok saja merencanakan untuk besok. Hari ini kita berbicara hari ini. Tetapi kita harus menghidupi hari ini. Ketika saudara selalu khawatir akan hari esok, maka masa depan pun akan membingungkan. Bagaimana masa depan kita? Ya kan? Oleh sebab itu pada saat hari ini, biarlah Tuhan yang kita utamakan, kita hidupi
hari ini demi sehari. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada saudara anugerah. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menjalani hari esok. Terlebih pada hari ini. Karena Tuhan adalah bersama-sama dengan kita. Ketika saudara tiba pada hari esok, Tuhan pun akan hadir pada hari esok. Jadi kita jangan khawatir untuk esok hari. Ya kan? Kesusahan hari ini mempunyai kesusahan tersendiri. Besok mempunyai kesusahannya tersendiri. Jadi kita hidup hari ini. Kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan selalu membimbing kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan berkat yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah kenalilah Tuhan. Utamakan Tuhan. Hiduplah sehari demi sehari. Dan yang terakhir adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara kita. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, firman Tuhan ini sungguh jelas sekali. Serahkanlah kekhawatiranmu sebab Tuhan memelihara kamu. Bagaimana kita dapat melakukan ini? Yaitu kita harus kita mengingat, kita harus mengenal Allah, kita harus mengetahui Allah. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Janji-janji Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui janji-janji Allah? Di mana janji-janji Allah? Janji-janji Allah yang Tuhan nyatakan itu ada di dalam Alkitab. Kita harus baca kita renungkan bahwa janji Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu adalah jaminan hidup kita. Dia sudah berkata kepada kita, Tuhan akan memelihara kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah mempunyai asuransi. Asuransi itu menjamin saudara misalnya sakit, kematian. Jadi ada rasa kekhawatiran yang berkurang karena saudara sudah diasuransikan punya jaminan. Tetapi jaminan yang Tuhan berikan ini sungguh luar biasa. Ya, membuat kita tidak menjadi khawatir lagi. Selain kita itu juga, ya, kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 6 itu ya. Kita harus nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kalau saudara berdoa sebanyak kekhawatiran yang saudara alami, maka kekhawatiran yang banyak itu pun akan berkurang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak percayakan semuanya, tidak serahkan semua kepada Tuhan, kekhawatiran hari ini akan bertumpuk-tumpuk dan akan bertambah banyak. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kekhawatiran itu pun pasti akan berlalu di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang berjanji kepada kita semua. Terlebih pada saat hari ini. Mungkin dengan kondisi dunia ini, COVID-19 ini kita banyak yang khawatir, takut. Mungkin kita dirumahkan, tidak bekerja, kekurangan ekonomi. Tetapi kita percayakan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Yang utama adalah bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi kita harus berpikir kepada Tuhan, kita harus berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8, bahwa kita semua yang benar, kita harus berpikir bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita percaya pada saat hari ini, ketika kita mempunyai pikiran positif, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberikan yang terbaik
hidup kita semuanya. Karena saya percaya Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apapun, masalah apapun, rasa kekhawatiran apapun, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk dapat menjalani kehidupan ini. Ya, biarlah pada saat hari ini, apa yang saudara alami, apa yang saudara jalani kehidupan ini, kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita. Biarlah rasa khawatir yang selama ini ada di dalam kehidupan kita boleh berkurang. Bahkan tidak ada lagi, karena Tuhan yang menolong kita. Kita serahkan rasa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan pada saat hari ini. Biar firman ini boleh hidup, berrema di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat hari ini kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia ini, banyak sekali kesusahan, kekhawatiran yang kami alami Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami Bapa, seringkali Tuhan dengan kondisi seperti ini kami lupa, kami meninggalkan Engkau Tuhan. Tetapi pada saat hari ini Bapa, kami mau datang kepada Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami tidak mempercayai Engkau Tuhan. Tetapi kami mau percaya pada saat hari ini Tuhan. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji kepada setiap kami, Allah yang akan memelihara kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan berkat-berkat Tuhan selalu tercurah bagi mereka semua. Biarlah semuanya ini Tuhan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini kita juga mau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Kita membawa persembahan kita. Haleluya. Ku bawa kepadamu
Mari kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu melengkapi hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan meteraikan firman itu dalam seluruh kehidupan kami dengan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, menghadapi situasi saat ini Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin kuat karena Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab itu angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat daripada Dia yang adalah sumber berkat. Tuhan memberkati Engkau dengan berkat yang melimpah-limpah, karunia yang luar biasa, dan menyertai seluruh kehidupanmu di tengah-tengah situasi yang seperti saat ini. Haleluya. Allah akan terus melimpahi kita dengan berkatnya. Allah akan terus melimpahi kita dengan naungannya, dengan pertolongannya, dengan perlindungannya. Sebab itu terimalah berkat kasih sayang daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta pertolongan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, memperlengkapi hidup kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Shalom. Shalom.